체열 한번 하겠습니다. 나 좀 도와달라고. Ayah Jaewon mengajak Arin memancing untuk menghibur Arin yang jauh dari orang tuanya. Dan seseorang mengawasi mereka. Yeonjin, juga Direktur Park, kini menjabat sebagai CEO DREF setelah terpilih pada rapat kemarin. Sedangkan Jaewon ditempatkan di ruang isolasi rumah sakit jiwa. Setelah itu, Yeonjin dan Park datang menemui ayah Yeonjin yang kini telah menjadi menteri untuk membahas rencana DREF. Saat Park pergi, ayah bilang jika Yeonjin harus segera menemukan rekaman suara saat ia mencelakai Seungkyu. Dr. Sun-a memeriksa kondisi Jaewon dan memintanya mengingat ulang insiden saat ia terjatuh dari jembatan. Jaewon bilang hari itu seseorang mengejarnya, namun ia tak ingat siapa orang itu. Kemudian dokter bertanya, dari mana Jaewon dapat obat depresinya? Apa itu ada hubungannya dengan Dr. Seokyeong? Di kamarnya, Jaewon berusaha mengingat kembali kejadian hari itu dan membuatnya mimpi buruk selama berhari-hari. Wajah orang itu terus berubah-ubah, lalu halusinasi tentang Dr. Seokyeong muncul di sampingnya. Keesokannya, Dr. Sun-a kembali memeriksa Jaewon dan bilang, mungkin mimpi ini mengingatkan dirimu pada urusan yang belum selesai. Alih-alih menghadapi, kamu justru menghindarinya. Di malam hari, Jaewon kembali bermimpi. Ia berusaha mengingat insiden itu. Lalu, ingatannya kembali ke masa SMP saat ia melukai tangannya. Juga masa kecilnya saat ia melihat ibunya melukai tangannya. Jaewon lalu ingat jika tak ada siapapun yang mengejarnya di jembatan hari itu. Namun, ia justru menjatuhkan dirinya sendiri ke sungai. Dan itu semua halusinasinya selama ini untuk lari dari kenyataan. Keesokannya, para pasien saling berbagi cerita tentang perasaan mereka. Lalu, dokter meminta Jaewon bicara. Jaewon pun mulai menceritakan masalahnya. Taeju melihat lukisan Arin di studio Yeonjin. Bukannya ini anak Jaewon. Yeonjin tak senang mendengarnya. Dulu kamu judi dengan uang berobat istrimu. Taeju mengelak. Itu hanya dongeng masa lalu. Yeonjin bilang, teman judimu dari dongeng itu adalah ibu Jaewon, bukan? Taeju kesal mendengar Yeonjin hingga ingin melukai Yeonjin. Namun mereka kembali membuat kesepakatan. Theo datang bersama Rahel, adik angkatnya, ke rumah ayah Jaewon. Theo berencana membawa Arin tinggal di Amerika bersama keluarga angkatnya untuk sementara waktu. Dan ayah pun setuju. Jaewon bercerita tentang Dr. Seokyeong pada para pasien, dan bilang kini ia tak akan konsultasi dengannya lagi. Ia sadar ini yang terbaik. Setelah mulai stabil, Jaewon pun kembali ke kamar rawat. Lalu, Theo datang mengunjunginya. 걱정 많이 했는데. Theo juga membawa dokumen yang diminta Jaewon. Yeonjin datang ke toko dan membeli mainan untuk Arin. Ia juga tersenyum saat melihat lukisan Arin. Rahel menunjukkan rumahnya di Amerika dan mengajak Arin pergi ke sana. Arin bilang ia tak diizinkan. Rahel berkata ia akan membantu. Arin pun senang mendengarnya. Jaewon mulai melakukan penyelidikannya untuk membalas Yeonjin dan ayahnya dari hari ke hari. Setelah itu, Yeonjin datang menemui Arin dan memberikan bonekanya. Yeonjin juga meminta Arin menghubunginya jika terjadi sesuatu. Lalu, ayah Jaewon datang dengan cemas mencari Arin. Saat Arin pulang, ayah mengingatkan Yeonjin agar tak menemui Arin lagi. Setelah itu, ayah menceritakan Yeonjin pada Theo dan bilang jika mengirim Arin ke Amerika adalah pilihan tepat saat ini.
Detektif Lee bilang pada Taeju jika kini kasus Sonyeong ditangani Detektif Oh. Hyunjin curiga Jaewon punya rekaman yang dimiliki Sonyeong dan meminta Taeju menyelidikinya. Setelah itu, Taeju menerima pesan gambar jika Arin sudah di bandara. Hyunjin berkata, Arin milikku sejak awal. Di bandara, Tae menelpon Jaewon untuk mengabari jika Arin akan berangkat. Saat mendengar suara Arin, Jaewon pun merasa sedih karena mereka harus berpisah sementara waktu. Setelah itu, Jaewon pun menjalani pemeriksaan. Lalu, Jaewon menulis surat untuk seseorang. Di tempat lain, reporter Choi melakukan wawancara tentang Jaewon dan menjelekkannya. Tae kembali menemui Jaewon dan memberitahu Jaewon info terbaru ayah Hyunjin. Lalu, ayah Hyunjin terlihat memberikan kunci pada ketuanya. Saat pulang, Nona Kim mengawasinya. Hyunjin makan bersama ayahnya. Lalu ayah mengingatkan Hyunjin agar tak terlalu dekat dengan Taeju. Hyunjin bilang ayah tak membicarakan Sonyeong. Lebih baik dia tetap di dekat ayah, aku akan mengendalikannya. Keesokannya di kantor, Hyunjin berpapasan dengan Tae. Namun Tae enggan meladeni Hyunjin. Dr. Sun A bilang jika kondisi Jaewon sudah stabil. Lalu Detektif Oh datang menemui Jaewon. Detektif Oh ingin menyelidiki ulang kasus Sonyeong. Ia menjelaskan sehari sebelum Sonyeong tewas, Sonyeong menemui Sang Bum dan memukulinya. Di kamarnya, Jaewon mulai merangkai semua kejadian yang dialaminya sejak 7 tahun lalu. Dan akhirnya ingat, dengan bantuan ayah Hyunjin, Sang Bum membuatnya pingsan. Setelah itu, perawat bilang jika Jaewon diperbolehkan pulang besok. Di yayasan, Hyunjin dan ayah melakukan wawancara. Saat selesai, orang suruhan ayah berpapasan dengan Hyunjin. Saat tengah malam, Jaewon berlari sampai ke Deref. Lalu masuk. Tae ada di sana dan menyapanya. Mereka mengobrol. Lalu Tae bilang ia ingin terus memanggil namanya. Kita harus mengembalikan semuanya. Setelah itu, Tae mengantar Jaewon pulang. Rumah Jaewon sangat berantakan. Saat Tae masuk ruang kerja, hasil penyelidikan Jaewon terpajang di dinding. Lalu, Jaewon meminta Tae bergabung dengannya untuk membantunya. Dengan senang hati, Tae mengiyakan. Saat Tae pulang, halusinasi Dr. Seokyeong kembali muncul seolah menjatuhkan Jaewon. Keesokannya, Jaewon menemui wanita yang disakiti Sang Bum bernama Kim Miso. Sebelumnya, Jaewon mengirim surat padanya. Miso lalu memberikan data jika Sang Bum memalsukan uji klinis obat. Setelah itu, Sang Bum pun diinterogasi jaksa. Asisten ayah Hyunjin bilang jika Sang Bum ditangkap. Ia juga mengingatkan jika rahasianya bisa bocor. Ayah Hyunjin bilang ia akan mengurusnya. Sang Bum menjual saham Derefnya, dan seseorang mengawasinya. Saat di klub, Sang Bum meneteskan obat pada minuman wanita. Lalu orang itu datang dan menukar minumannya. Sang Bum pun sempoyongan. Di luar, orang itu pura-pura jadi sopir. Sang Bum berjalan lalu berdiri di belakang mobil. Dan orang itu langsung mencelakai Sang Bum. Lalu Jaewon ada di sana menyaksikan hal itu. Keesokannya, Jaewon menemui Hyunjin dan memberikan bunga. Awalnya aku yakin saat di kantor polisi, kamu pelakunya. Jaewon lalu memeluk Hyunjin, tunggu saja. Nah, itu tadi episode 11 My Happy Ending. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.